Kita lanjutkan pengajian kita. Kitab Al-Minahus Saniyah yang dikarang oleh As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya Aliyu, wasiat Nabi kita kepada Ali. Wahai Ali, man qara'a, orang yang membaca surat al-mulki, surat al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juz berapa itu? 29. Wa tala ba'da qiraatiha, dan dia membaca sesudah membaca surat al-mulk. Jadi habis baca surat Malak dia baca doa. Nah, surat Al-Mulk dulu kita terakhir. Surat Al-Mulk itu surat yang luar biasa. Ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nggak usah tebel-tebel lah, At-Tirmidzi aja. Ada 2 jilid kitabnya itu. Hadis Nabi. Jadi zaman Nabi ada sahabat bikin tenda. Bikin tenda. Setelah tenda itu jadi, sahabat tersebut masuk ke dalam tenda. Kaget beliau, terkejut. Ternyata dari dalam tanah yang didirikan tenda ada suara orang baca Al-Quran. Telinganya didekatkan ke tanah itu, suaranya makin jelas terdengar. Yang dibaca itu ya Al-Mulk, Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaget beliau, lalu ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, di dalam tenda saya dari dalam tanah ada yang baca surat Al-Mulk. Rasulullah kemudian menjawab, hiya al-munjiyat. Surat Al-Mulk itu al-munjiyat, artinya penyelamat dari dalam kubur. Orang yang rajin baca surat Al-Mulk, insya Allah kagak bakalan terkena siksa kubur. Tuh, Masya Allah, hebat banget surat Al-Mulk. Ada lagi, banyak. Ada tabi'in, bukan sahabat, namanya Sabit Al-Bunani. Namanya Sabit Al-Bunani. Ini juga di dalam kuburnya membaca Al-Quran, dan banyak orang yang mendengar itu. Sabit Al-Bunani. Jadi orang-orang ulama-ulama terdahulu itu memang hebat-hebat, karena emang bersih, benar-benar dekat sama Allah. Karomahnya. Ada yang paling aneh. Kalau kita bicara logika itu nggak masuk akal. Tapi yang saya sampaikan ini bisa dibuka dalam kitab Al-Baijuri. Syarahnya kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Al-Baijuri itu bab memandikan jenazah. Bab memandikan jenazah. Keterangannya begini. Orang mati dimandikan oleh malaikat, maka tidak sah. Wajib dimandiin lagi. Apa sebabnya? Karena malaikat itu tidak ada khitab untuk memandikan jenazah. Nggak ada tugasnya malaikat mandiin jenazah. Ada nggak? Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ada nggak malaikat siapa gitu yang tugasnya memandikan jenazah? Nggak ada. Karena malaikat tidak dapat khitab memandikan jenazah, maka orang mati kemudian dapat karunia dari Allah, dimandiin sama malaikat, itu mandinya tidak sah. Harus diulang. 2. Orang mati dimandiin oleh jin, itu mandinya sah. Kenapa? Karena jin sama manusia sama-sama dapat khitab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun ada juga perbedaan pendapat yang mengatakan tidak sah, tapi mayoritas ulama mengatakan dimandikan oleh jin itu sah. Nah, yang ketiga ini yang saya bilang di luar logika. Bagaimana kalau orang mati mandi sendiri? Nah, kan gak masuk akal. Tapi terjadi.
Siapa itu? Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi ketika wafat beliau mandi sendiri. Udah wafat. Karomatan lahu, karomah untuk beliau. Jadi itu banyak yang menyaksikan. Ya mungkin kejadiannya untuk satu kali itu saja. Syekh Ahmad Al-Badawi itu meninggal dunia mandi sendiri. Kenapa? Karena beliau seumur hidupnya nggak pernah ngerepotin orang. Sakit, ditengokin, oh enggak apa-apa saya nggak apa-apa. Padahal emang lagi sakit. Saking takutnya ngerepotin orang. Saking takutnya. Nah, sampai meninggalnya pun tidak merepotkan orang. Ini kan satu hal yang di luar nalar atau di luar logika, tapi terjadi. Masya Allah. Terus ada yang bertanya begini, kenapa kok Rasulullah tidak begitu? Rasulullah aja dimandiin. Repot kalau Rasulullah mandi sendiri, nanti jadi syariat. Giliran kita mau mandi sendiri kagak bisa-bisa. Nah, makanya Rasulullah itu tetap dimandiin oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tuh. Ada terjadi siapa? Syekh Ahmad Al-Badawi. Nanti boleh kita pertanggungjawabkan. Kita buka dalam kitab Al-Baijuri bab memandikan jenazah. Benar apa enggak yang saya sampaikan? Nanti kita akan buka. Kita pertanggungjawabkan apa yang disampaikan itu. Ini membaca surat Al-Mulk kembali lagi itu Al-Munjiyat, penyelamat dalam kubur. Penyelamat dalam kubur. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali. Orang yang telah selesai membaca surat Al-Mulk, lantas dia membaca doa ini. Doanya apa? Allahumma simni bil islami qaiman. Allahumma ya Allah, jagalah saya bil islami, dengan berpegang teguh kepada agama Islam. Ya Allah, jagalah saya untuk selalu berpegang teguh dalam agama Islam. Qaiman, dalam keadaan berdiri. Wa aqsimni bil islami qaidan, dan jagalah saya untuk selalu berpegang teguh kepada agama Islam. Qaidan, dalam keadaan duduk. Waraqidan, dalam keadaan tidur. Wala tushmit fiyya, dan jangan kau bahagiakan dalam kesusahan yang saya alami. Aduan, musuh. Artinya jangan jadikan musuh saya itu senang terhadap diri saya. Tushmit itu kalau kita buka kamusnya, syamita. Syapil madinya syamita. Itu artinya senang atas kesusahan orang. Jadi jangan jadikan musuh saya itu senang ngeliatin di saat saya lagi susah. Wala hasidan, dan juga jangan jadikan orang-orang yang hasud itu senang terhadap saya. Hasud itu apa hasud? Hasud itu tidak senang melihat nikmat didapatkan orang lain, dan dia berharap nikmat itu hilang dari orang yang dapat, pindah kepada dirinya. Itu namanya hasud. Kalau kita pengen boleh. Contoh, tetangga beli mobil. Ya Allah, tetangga saya punya mobil. Alhamdulillah saya ikut senang. Tapi saya juga pengen, ya Allah. Itu boleh. Kalau hasud, kita nggak senang lihat orang lain dapat nikmat. Kita berharap nikmat itu hilang dari orang yang dapat, dan kita berharap nikmat itu pindah sama kita. Itu namanya hasud. Jelek ini. Hasud itu membakar diri pelakunya seperti membakarnya api terhadap kayu bakar. Habis kebaikan orang yang hasud dibakar oleh dirinya sendiri. Ya Allah, dia belum dapat apa yang dia inginkan, tapi dia udah binasa oleh keinginannya sendiri. Itu namanya hasud. Orang yang tidak ada rasa syukur sama sekali sama Allah. Orang paling bahagia itu orang syukur. Paling bahagia orang syukur. Di hatinya udah gak butuh apa, yang penting syukur. Karena kalau berpikir yang Allah kasih pada dirinya udah banyak banget.
Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan lautan itu jadi tinta, kemudian kita disuruh nulis tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya lautan tinta itu akan habis kering sebelum kita selesai mencatat tanda kebesaran Allah, juga termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lainnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang Allah berikan ke kamu, niscaya kamu kagak bakalan bisa menghitungnya. Kenapa kita merasa kurang terus? Karena syukurnya yang kurang. Bukan karena nikmat Allah yang kurang, tapi karena syukurnya yang kurang. Kita banding-bandingin mulu sama orang. Padahal dalam kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jahwi Al-Bantani itu ada 4 tanda orang beruntung, ada 4 tanda orang celaka. Alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Yang pertama, tanda orang celaka itu dia selalu mengingat-ingat kebaikannya. Zikronul hasanatil madiyah, mengingat-ingat kebaikannya. Jadi perbuatan baik yang sudah dia lakukan diingat-ingat mulu, tapi dia melupakan kejelekan yang sudah dia lakukan. Wanisyanus sayyiatil madiyah, dia melupakan kejelekan yang sudah dilakukan. Kebaikannya diingat-ingat mulu, kejelekannya dilupakan. Yang ketiga, wa nazaruhu ila man dunahu fid dini, dalam urusan agama dia melihat orang yang di bawahnya. Saya mau udah hebat, udah bisa tahajud, daripada tetangga saya kagak pernah. Nah itu jadi urusan agama yang dilihat orang yang di bawahnya terus. Tapi kebalikannya, wa nazaruhu ila man fawqahu bid dunya, dalam urusan dunia yang dilihat orang yang di atasnya mulu. Makanya nggak pernah syukur orang yang dilihat ke atas mulu, dangak mulu. Yang dilihat orang yang di atasnya mulu. Ya Allah, dia udah begini, saya belum. Jadinya apa? Iri terus. Pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu. Sementara yang ada di tangan yang dia miliki tidak pernah disyukuri. Sengsara hidup begini. Sengsara, pasti sengsara. Apa yang ada di kita syukuri aja. Ya Allah, apa sih yang kagak Allah kasih sama kita? Kita punya mata normal, kita bisa menikmati hidangan karena lidah kita normal, kita bisa menggapai apa yang kita inginkan karena tangan kita normal, kita bisa melangkahkan kaki dengan mudah karena kaki kita sehat, jantung, ginjal, semuanya sehat. Jangan iri. Coba lihat di kampung-kampung itu, petani pagi-pagi mengayuh sepedanya boncengan sama istrinya, kaosnya udah pada sobek, tapi dia pakai caping, istrinya ngekepin lakinya, kan mesra banget begitu. Kayaknya hidup kagak ada beban. Tapi kita lihat di kota-kota, turun dari mobil mewah, pintunya dibanting, jeder, lakinya turun dibanting, jeder. Apa iya yang kayak gitu mau kita harapin? Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Orang yang pandai bersyukur itu orang yang pasti diberikan kebahagiaan sama Allah. Bersyukurlah, bersyukur. Bahkan Allah sumpah sampai 2 kali untuk orang yang syukur. La in syakartum la azidannakum. Ada lam taukid, kemudian ada nun taukid sakila. La in syakartum la azidanna. Itu lamnya lam taukid, nunnya nun taukid sakila. 2 kali Allah sampai bersumpah. Pasti, sungguh akan aku tambahkan. Apa iya Allah berbohong? Enggak mungkin lah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu kagak mungkin berbohong, gak mungkin ingkar janji. Lagi-lagi, karena apa kita belum bahagia? Karena kita belum bersyukur. Syukur kita masih kurang. Kita merasa masih kurang ini, masih kurang itu, belum ini, belum itu. Nikmatin aja yang ada, syukurin aja yang ada. Ntar yang lain insya Allah ngikutin, insya Allah. Ya ini nasihat buat saya juga, cara kita baca dari kitab dan juga hadis-hadis yang lainnya yang sudah kita sampaikan tadi. Titik. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah,
Ini a'udzubika, ini sesungguhnya saya a'udzu minta perlindungan bika kepadamu. Min syarri kulli dabbatin, dari kejelekan seluruh binatang. Dabbah itu binatang, hewan ternak, hewan buas, hewan melata, intinya binatang. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari keburukan binatang. Anta akhidum binasiyatiha. Kita arti murad aja lah. Arti murad artinya engkaulah yang mengendalikan binatang tersebut. Anta utawi panjenengan, akhidun itu yang megang. Binasiyatiha, ubun-ubunnya atau rambut yang ada di kepala binatang tersebut. Artinya ya, engkau yang mengendalikan. Engkau yang mengendalikan binatang-binatang. Wa as'alukal khaira wa as'alu, dan saya minta kepadamu al khaira, kebaikan. Alladzi biyadika, di mana kebaikan itu ada dalam genggamanmu, artinya dalam kekuasaan Allah. Orang yang membaca doa ini sesudah baca doa surat Al-Mulk, sesudah membaca surat Al-Mulk, kafagullahu ma hammuhu fahammahu, Allah akan mencukupi, artinya akan menghilangkan segala macam kesusahannya, kegelisahannya. Allah akan menghilangkan segala macam kesusahan, kegelisahan, kecemasannya. Hammuhu. Ya farijal hammi ya kashifal gham. Kan tadi gitu ya? Ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Hammun. Kafagullahu ma hammuhu minal jinni. Orang yang membaca doa tersebut sesudah membaca surat Al-Mulk, Allah akan menjaganya dari kecemasan, menjaganya, melindunginya dari kesusahan, cemas, khawatir, takut, gelisah, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, wad dawabi, dan macam-macam binatang. Nah ini kalau kita mau kemana-mana nih, mestinya kita baca ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhizum binasiyatiha wa as'alukal khaira alladzi biyadika kafagullahu syarra kafagullahu ma hammuhu minal jinni wal insi wad dawabi. Ya Aliyu, wahai Ali, idza aradta, ketika engkau menginginkan, iza arota ing dalam nalikane ngersakaken sapa sira hajatan ing hajat, ketika engkau menginginkan hajat itu ya kebutuhan atau keinginan, faqra, maka hendaklah kamu membaca. Nih kalau kita punya hajat ini diajarin Nabi. Baca apa? Ayatul kursi, ayatul kursi, ayat kursi. Ayat dalam Al-Quran paling hebat itu ya ayat kursi. Wada'ullaha, wada'u, dan berdoalah kamu Allah kepada Allah. Fil humumi, dalam keadaan kecemasan, wal kurubi, dan dalam keadaan kesusahan. Wakul, dan bacalah Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyumu, La ilaha illa anta birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu ya Qayyum, La ilaha illa anta birahmatika astaghits. Ya Hayyu, wahai zat yang hidup, yang selalu hidup, tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Ya Qayyumu, wahai zat yang berdiri sendiri, artinya tidak butuh pertolongan orang lain. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, illa anta, kecuali engkau ya Allah.
Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, saya minta pertolongan. Astaghits, istighosah itu minta pertolongan. Ini doanya dibaca. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghitsu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa aslih li sya'ni, dan baguskanlah keadaanku. Wa farrij hammi, dan hilangkanlah kecemasanku. Orang yang baca ini, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yakshifu, itu akan menghilangkan, akan membuka, membuang, anka, darimu, al-humuma, segala macam kecemasan yang ada pada dalam dirimu. Wa yufarriju, dan Allah akan melapangkan, anka, untukmu, al-kuruba, segala macam kesusahan yang sedang kamu rasakan. Wa yaqdi, dan Allah akan, yaqdi itu memberikan, qadha artinya membayar. Masa Allah bayar? Memberikan. Laka, untukmu, al-hawaija, berbagai macam kebutuhanmu. Titik. Ali, kata Nabi, apabila engkau mengendaki satu hajat, keinginan, maka bacalah ayat kursi dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan cemas dan dalam keadaan gelisah. Baca ayat kursi. Kemudian berdoalah kepada Allah. Doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghits. Faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi, fa innallaha yakshifu 'ankal humuma wa yufarriju 'ankal kuruba wa yaqdi lakal hawaija. Allah akan memberikan segala macam hajat-hajatmu, menghilangkan kecemasanmu, melapangkan segala macam kesusahanmu. Udah diajarin ini Nabi ini. Kalau kita kagak bisa, ya banyakin istighfar dah. Istighfar juga mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini kan panjang ini. Ya, doanya. Dan saya yakin kagak ada yang hafal, termasuk saya. Istighfar, baca sholawat. Nah, tadi itu diantaranya adalah sholawat apa? Nariyah. Di sholawat nariyah ada itu apa? Hawaij itu. Watukdo bil hawaij. Iya, nah iya. Watukdo bil hawaij. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad, apa artinya? Tanhallu itu mudari, orang Jawa bilang melepaskan. Al uqad, ikatan, kesulitan. Uqad itu artinya ikatan, bundelan. Tahu benang? Benang itu kalau kusut, nah iya, benang kusut itu terus kita udarin, nggak kusut lagi. Nah itu disebut dengan tanhallu bil uqad, itu begitu. Jadi yang kusut diudari, apa sih diudari itu bahasa Indonesianya? Diurai. Nah, diurai. Kau yang mengurai, buntelan-buntelan atau ikatan-ikatan. Tanhallu bil uqad, terus apa? Fatang fariju bihil qurab, itu barusan kita baca. Fatuqdo bihil hawaij wa tunhalu bihil ragaib, mendapatkan atau menghasilkan apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum millah. Itu kita baca 11 kali. Nah, saya rasa cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kalau kurang sopan, kurang bijak, kurang enak, saya mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, kesalahan, kebodohan itu mutlak milik saya sendiri. Terutama saya mohon maaf kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Munzir Kanang. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya hitungin sampai 3, 2, 1. Nanya apa aja boleh, bebas deh. Kalau habis baca surah Al-Mulk itu, kan kita kan belum tahu doanya tuh, belum apa. Enggak baca doanya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, baca Quran itu bacanya doang udah ibadah.
Dan alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam sama mim 1 huruf. Itu 10 kebaikan. Jadi baru baca alif lam mim doang kita udah dapat 30 kebaikan. Nah, surat Al-Mulk ada berapa hurufnya? Nah, itu banyak. Jadi kita tidak berdoa pun itu sudah merupakan satu ibadah yang berpahala. Ya, bagaimana yang belum bisa baca Quran? Belajar, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Dia udah belajar, dia udah mencoba, bacanya masih kesulitan. Itu dapat pahala 2. Pahala mau baca, mau pahala kesulitan dikasih pahala Allah. Ini ada guru kita hafal Quran tuh belajar sama beliau. Belajar makhrajnya yang benar. Alif bukan alif. Alif ba ta salah. Alif ada hamesnya dikit. Alif. Oh, kop itu kan mencucuk. Ihdinas siratal mustaqim. Mencucu, mencece, mencucu. Mustaqim. Ketika nyebut doma ketemu sin, itu kita kan mencucu domanya. Tapi sin itu kan harus mencece, harus mesem. Maka ditarik mustaqim. Kalau kita nggak tarik mus, itu jadi sok. Salah. Kita buat contoh nih. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu jadi shot karena nggak ditarik bibirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu baru sin. Doma ketemu sin. Doma itu kita mencucu itu monyong. Terus sin itu mesem. Berarti kan habis monyong mesem. Itu susah, jangan dikira gampang. Anak-anak pondok baca Al-Quran itu nggak ada yang baca Fatihah doang tuh. Fatihah doang. Nggak ada yang seminggu. 2 minggu nggak ada. Rata-rata sebulan sampai 3 bulan. Fatihah doang. Nah, kalau kita kadang-kadang makhraj belum benar, ngaji belum bisa. Udah banyak yang berlomba-lomba jadi imam. Kadang-kadang berlomba-lomba jadi ustadz, ceramah. Ya Allah, baca Qurannya hancur, Masya Allah. Rame di Twitter, kan lagi rame nih sekarang ya. Dan saya nggak sebut orang yang, kalau kita sebut orang kita jadi ngomongin orang. Tapi lihatlah di Twitter itu ada orang pendakwah, dia sudah berani berdakwah, tapi baca Al-Quran. Ya Allah, kagak ada nun ditambahin nun. Ya Allah, kagak ada nun ditambahin nun. Nambahin sendiri. Kemudian makhrajnya hancur, bacaannya juga kagak bagus. Ya bagaimana? Rusak. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Ada 2 kerusakan yang timbul di muka bumi ini. Pertama, orang alim yang kagak peduli terhadap agama. Pinter, alim, tapi nggak peduli, diam aja di rumah. Orang mau salah kayak mau bagaimana kayak, itu orang alim kagak peduli, maka agama akan hancur, akan rusak di muka bumi ini. Makanya pinter-pinter kayak Ustadz Ubahai, Ustadz Ahmad Sanwani, jangan malu mensyiarkan ilmu yang kita punya. Ilmu saya dikit guru, nah dikit itu yang sampaikan. Kalau emang kita kagak bisa, jangan disampaikan. Kalau emang kita tidak mampu, jangan menyampaikan. Yang kita punya sedikit itu yang kita sampaikan. Kalau ditanya orang kagak tahu, jujur aja jawab saya tidak tahu. Itu lebih terhormat daripada kita sok tahu akhirnya salah. Paham ya? Nah, tapi orang alim yang kagak peduli terhadap agama, kerusakan yang pertama, wa akbaru minhu, ada yang lebih besar dari itu. Ada yang lebih parah daripada itu, perusak agama. Siapa itu? Jahilun mutanasiku, orang bodoh yang tampil di depan umum. Kagak bisa baca Quran, kagak becus baca kitab, kagak ngerti ilmu na'ushorob, langsung terjemahannya doang yang dibaca. Dakwah wa akbaru min jahilun mutanasiku. Ini perusak agama paling parah. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Ahmad Az-Zarnuji. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Gitu ya, Be. Nah, Babe ini bacaannya bagus, nggak apa-apa jadi imam. Imam.
Sebab begini, ini tambahan. Bacaan kita bagus, lalu kita bermakmum kepada orang yang bacaannya tidak bagus, itu sholat kita tidak sah. Di antara syarat orang menjadi imam, itu bacaannya harus qori. Makmum tidak boleh qori, imamnya ummi, tidak boleh. Harus makmumnya bacaannya bagus, imamnya bacaannya buruk. Tidak boleh, makmumnya tidak sah. Tahu imam kayak gitu kok diikutin. Nah terus bagaimana? Bapak-bapak yang yakin bacanya lebih bagus, ngomong aja, maaf pak, saya aja yang jadi imam. Gitu, nggak apa-apa. Itu bukan satu kesombongan. Daripada kita kagak sah. Allahu Akbar. Nah, apaan Allahu Akbar kok jadi kok? Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak itu. Banyak terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur itu Al-Quran. Belum lagi nanti kalau iyyaka na'budu tidak ditasydid. Iyyaka na'budu wa iya, itu murtad itu. Kalau tahu artinya dan disengaja, murtad. Nah, kalau orang yang ngerti kan ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya sin kecil, nasta'in. Ihdinas sok. Ihdinas itu shin. Salah lagi. Harus belajar, makanya harus belajar. Nah kita ini ada guru yang hafal Quran. Belajar, jangan malu. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Nggak ada kata terlambat dalam belajar. Nah cukup ya. Mudah-mudahan berkah. Baik Pak Haji dulu ya. Tadi disampaikan ada jenazah dimani sama malaikat, ada sama jin. Nah sekarang kalau ada jenazah selama dimandikannya itu dibacakan surat Al-Mulk. Fadilahnya apa Bu? Ya memang sebetulnya gini, sebetulnya tidak ada ketentuan baca surat apa dalam kita memandikan jenazah. Enggak. Yang penting jenazah itu wajibnya diapain? Mandiin. Yang mandiin siapa? Orang yang hidup. Orang yang hidup. Nah, cuma kalau laki-laki mandiin jenazah laki-laki. Kalau perempuan mandiin jenazah perempuan. Boleh nggak laki-laki sama perempuan? Boleh asal mahramnya. Dan itu pun auratnya mabaina wa baina harus tertutup. Mabaina wa baina artinya mabaina surah wa rukbah. Karena walaupun mahram tidak boleh tetap melihat kemaluan, tidak boleh. Bapak nggak boleh melihat kemaluan anaknya walaupun itu mahram. Begitu juga sebaliknya. Di saat dia mati pun begitu. Jadi mahram boleh memandikan tapi tidak boleh melihat bagian yang terlarang. Nah terus yang dibaca apa? Sebetulnya tidak ada tuntutan harus baca apa. Nah mungkin dibacakan surat Al-Mulk itu, yaitu tadi Al-Mulk itu sebagai penyelamat dalam kubur. Apakah penyelamat dalam kubur cuma surat Al-Mulk? Tidak, banyak hal. Banyak hal, di antaranya surat Al-Mulk. Di antaranya ada yang baca ayat kursi pagi. Lagi orang mandiin baca ayat kursi kan ada ya? Ada yang bacain kulhu, ada kulhu Allahu ahad, Allahu somad. Menurut saya nggak apa-apa. Mau baca apa aja, yang penting ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang berfaedah itu boleh-boleh saja. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 الله أكبر. الله أكبر.
Batunya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Muhammad wa ala alihi. Paper